kita sudah membahas mengenai jaringan pada hewan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak. Oke, kamu bisa lihat di buku biologi Gravindobum. Silakan dibuka materi sistem gerak. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kamu mengetahui fungsi dari rangka tubuh manusia. Kemudian kamu tahu macam-macam bentuk tulang, proses osifikasi, dan susunan rangka tubuh manusia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah anak-anak ibu, mungkin kalian bisa menebak apa maksud gambar berikut ini. Ya, benar sekali. Gambar tersebut berhubungan dengan materi kita hari ini mengenai sistem gerak. Alat gerak pada tubuh manusia terdiri dari tulang dan otot. Kali ini kita akan membahas mengenai tulang. Kumpulan dari tulang akan membentuk rangka. Berikut ini adalah fungsi rangka. Yang pertama, penopang tubuh. Kemudian alat gerak pasif. Kenapa dikatakan alat gerak pasif? Karena tulang digerakkan oleh otot. Berikutnya, tempat melekatnya otot. Melindungi bagian tubuh yang vital seperti otak, jantung, paru-paru, kemudian tempat pembentukan sel-sel darah, dan tempat penimbunan kalsium dan fosfat. Ada dua jenis tulang. Yang pertama adalah tulang rawan atau disebut kartilago. Sel tulang rawan disebut sebagai kondrosit dan sel pembentuk tulang rawan tersebut disebut kondroblas. Dan lapisan pembungkus tulang rawan adalah perikondrium. Perhatikan gambar berikut. Tulang rawan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tulang rawan hialin, yang kedua elastin, dan yang ketiga fibrosa. Berikutnya adalah tulang keras atau osteon yang terdiri dari sel-sel tulang keras yang disebut sebagai osteosit dan dibentuk oleh osteoblas dan dihancurkan oleh osteoklas. Nah, tulang keras mengandung kalsium fosfat dan kalsium karbonat yang menyebabkan tulang keras. Jenis tulang keras terdiri dari tulang kompa dan tulang spons. Tulang kompa memiliki sistem Havers yang terdiri dari jaringan saraf, jaringan limfa, dan pembuluh darah. Sedangkan tulang spons memiliki banyak rongga dengan sumsum merah. Berikut adalah gambar struktur tulang. Kamu dapat lihat bagian-bagian tulang. Kamu dapat lihat di gambar tulang kompa dan tulang spons. Oke, berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 macam. Ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Berikut ini adalah gambar dari contoh tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Dan ada satu macam lagi bentuk tulang, yaitu tulang biji. Contohnya adalah tulang tempurung lutut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai osifikasi atau proses pembentukan tulang. Proses osifikasi atau pembentukan tulang dimulai dari perkembangan jaringan penyambung, kemudian penyisipan pembuluh darah, kemudian jaringan membawa mineral, dan terakhir menyimpan pada jaringan tersebut. Ini adalah skematik osifikasi. Dan perlu diingat, proses pembentukan tulang itu dimulai dari jaringan embrional atau mesenkim yang membentuk tulang rawan sebagai rangka awal. Kemudian tulang rawan tersebut berongga dan menghasilkan sel induk atau namanya osteoblas. Nah, osteoblas ini akan membentuk sel-sel tulang. Dan tulang menghasilkan matriks tulang yang di dalamnya diendapkan garam kalsium dan fosfat atau fosfor sehingga tulang menjadi keras. Intinya, proses osifikasi itu dimulai dari tulang rawan yang berubah menjadi tulang keras. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai rangka tubuh manusia yang terdiri dari bagian kepala, badan, dan anggota tubuh. Baiklah, untuk tengkorak kepala terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun,
tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Baiklah, untuk rangka badan terdiri dari tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan gelang panggul. Tulang dada terdiri dari hulu, manubrium sterni, corpus sterni atau tulang dada, dan processus xiphoid atau tajuk pedang. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Perhatikan gambar tulang rusuk berikut dengan jumlahnya. Lihat bentuk tulang rusuk dengan seksama. Ruas-ruas tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Untuk mempermudah, ingat 7, 12, 5, 5, 4. Berikutnya adalah gelang panggul. Gelang panggul masih merupakan bagian dari tulang anggota badan yang terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Perhatikan gambar dengan cermat. Nah, selanjutnya adalah tulang anggota gerak yang terdiri dari gerak atas dan gerak bawah. Berikut adalah gerak atas. Susunan dari rangka gerak atas adalah tulang lengan, pengumpil, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari tangan. Sedangkan anggota gerak bagian bawah terdiri dari tulang paha, tempurung lutut, kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah materi yang ibu sampaikan tadi. Jika kamu kurang paham, boleh kamu tanyakan ibu melalui Discord di tagar pembahasan dan diskusi. Nah, kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah bahwa fungsi rangka terdiri dari sebagai penopang tubuh, sebagai alat gerak pasif, kemudian melindungi organ-organ tubuh bagian vital, kemudian sebagai penimbunan zat kalsium dan fosfat. Nah, untuk berikutnya macam-macam bentuk tulang, itu ada tulang pipa, ada tulang pipi, ada tulang pendek, ada tulang tak beraturan, dan ada tulang yang berbentuk biji. Nah, kemudian untuk proses osifikasi, ingat, osifikasi itu dimulai dari tulang rawan yang berubah menjadi tulang keras. Dan yang terakhir adalah susunan rangka tubuh manusia dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu tengkorak, kemudian rangka badan, dan yang ketiga adalah anggota gerak. Nah, untuk materi kita selanjutnya, kamu bisa buka bukumu, di situ kamu akan lihat mengenai sendi. Jadi minggu depan kita akan bahas mengenai sendi. Sampai di sini materi kita. Tak lupa ibu ingatkan sama kamu mengenai protokol kesehatan. Jangan lupa selalu gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih semuanya.